Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Dharma Satosa dengan NIM 25 11 0 11 0 45, kelas D Prodi BK semester 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Statistika Dasar dengan materi di soal nomor 1, uji C kuadrat 2 kali 3, dan soal nomor 2, uji T1 sampel. Baik, di sini ada data dummy dari soal nomor 1. Saya mengambil 60 data. Sebelumnya, pada rumusan hipotesis, H0, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. H1, ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Baik, jadi pada keterangan jenis kelamin, angka 1 itu berarti laki-laki. Angka 2 itu berarti perempuan. Lalu pada kedisiplinan, angka 1 itu rendah, angka 2 tinggi, angka 3 sedang. Pada tabel kontingensi atau FO, di sini pada jenis kelamin, kolom pada jenis kelamin, laki-laki perempuan total. Lalu ada baris rendah, sedang, tinggi, total. Nah, contohnya di sini laki-laki itu kan satu dan rendah itu satu. Laki-laki satu, rendah satu, itu kodenya. Kita akan mencari laki-laki rendah jadinya dengan kode 1, 1. Dari data dummy ini kita bisa melihat yang angkanya 1 di gender 1 di kedisiplinan 1 itu termasuk ke dalam kategori laki-laki rendah. Dari banyaknya data ini, dari 60 data, kita mendapat data terkait laki-laki rendah itu sebanyak 6 data. Lalu pada contoh lainnya seperti perempuan sedang. Perempuan 2, sedang 2. Perempuan 2, sedang 2. Sini kita bisa melihat angka 2 dan 2. Dari 60 data terdapat perempuan sedang itu sebanyak 20 data. Begitu juga seterusnya. Nah, lalu pada setiap baris dan kolom kita totalkan. Pada baris deretan laki-laki, total sebanyak 25. Deretan perempuan total sebanyak 35. 25 tambah 35 mendapatkan data sebanyak 60 total. Sesuai dengan banyaknya data dummy yang saya gunakan. Lalu pada kolom, rendah total 11, sedang total 33, tinggi total 16. Ditambahkan 11 tambah 33 tambah 16, itu juga mendapatkan 60. Dan itu sudah sesuai. Lalu pada frekuensi harapan FE. Jadi dengan perhitungan frekuensi harapan FE menggunakan rumus FE sama dengan total baris kali total kolom bagi N atau per N. Contoh pada nomor 1, laki-laki rendah. Balik lagi ke sini. Laki-laki rendah. Laki-laki, total baris pada laki-laki 25 dan total kolom pada rendah 11. Laki-laki rendah 25 dikali 11. 25 dikali 11 dibagi 60 itu banyaknya data dummy. Jadi 25 kali 11 bagi 60 atau per 60 sama dengan 4,583. Itu juga pada perempuan. Perempuan rendah, kita lihat di sini. Perempuan totalnya 35 dan rendah totalnya 11. 35 dikali 11 per 60 sama dengan 6,417. Lalu kontribusi tiap sel. Nah, dengan rumus kurang buka FO kurang FE kurang tutup kuadrat per FE.
Lalu di sini ada sel baris. Nah, di sini ada FO, ada FE. FO kurang FE kuadrat, FO kurang FE kuadrat per FE. Nah, pada FO kita masukkan semuanya ini. Laki-laki rendah, sedang, tinggi 6, 13, 6. Itu juga seterusnya. Perempuan rendah, sedang, tinggi 5, 20, 10. Tinggal kita masukkan saja ke FO. Lalu pada FE, hasil dari perhitungan frekuensi harapan ini kita masukkan juga ke sini. Lalu pada kurung buka FO dikurang FE, kurung tutup kuadrat. Itu bisa kita lihat dari 6 dikurang 4,583. FO dikurang FE. Lalu hasil dari 6 dikurang 4,583 kita kuadratkan. Dan kita akan mendapatkan hasil 2,008 pada FO kurang FE kuadrat. Begitu juga seterusnya sampai bawah. Lalu untuk mencari FO kurang FE kuadrat per FE. Hasil dari FO kurang FE kuadrat kita bagi dengan FE. 2008 per atau bagi 4,583. Lalu kita mendapatkan hasil 0,438. Begitu juga seterusnya. Pada perempuan rendah 2008 per 6,417. Mendapatkan hasil 0,313. Lalu FO kurang FE kuadrat per FE kita jumlahkan totalnya dan mendapatkan 0,936. Lalu pada derajat bebas atau DB. Dengan rumus DB sama dengan B kurang 1 K kurang 1. DB sama dengan 2 kurang 1, 3 kurang 1. DB sama dengan 2. Lalu pada X kuadrat tabel, taraf signifikan 0,05 dari tabel C kuadrat diperoleh X kuadrat tabel sama dengan 5,991. Tabel ini saya ambil dari Google. Lalu pada hasil uji C kuadrat, X kuadrat hitung sama dengan 0,936. Dari mana dapat 0,936 ini? Kita mendapatkannya dari hasil perhitungan kontribusi tiap sel pada bagian FO kurang FE kuadrat per FE. Itu mendapatkan 0,936. DB2 X kuadrat tabel 5,991. Karena 0,936 lebih kecil dari 5,991, maka H0 diterima. Jadi kesimpulan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa. Program penguatan kedisiplinan belajar di sekolah dapat dirancang secara klasikal tanpa perlu melakukan diferensiasi berbasis gender. Lalu soal nomor 2. Ini data dummy soal nomor 2. Terdapat 12 data. Lalu pada hipotesis dan rata-rata, hipotesis H0 bagi M sama dengan 75. Artinya, rata-rata skor kepercayaan diri siswa sama dengan standar sekolah. H1 bagi M tidak sama dengan 75, artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dengan standar sekolah. Jadi di sini data mentah yang tadi kita buatkan tabel bantuan. Data mentahnya kita masukkan, lalu buat baris, maaf, kolom baru dengan baris 0, maaf, kurung buka, X kurang min, kurung tutup.
Jadi cara kita menghitungnya, sebelumnya kita harus mencari min-nya terlebih dahulu. Rumus mencari min, min sama dengan sigma X per N. Nah, sigma X ini kita dapatkan dari penjumlahan dari data mentah tadi. Kita jumlahkan keseluruhannya dan mendapatkan hasil sigma X sama dengan 924. Lalu kita bisa memasukkan untuk mencari min. Sigma X per N sama dengan 924 per 12 sama dengan 77. Lalu untuk mencari ini, kita kurangkan sigma X 78 dikurang min 77 mendapatkan hasil 1. 82 dikurang 77 mendapatkan 5. Begitu juga seterusnya sampai bawah. Lalu untuk menghitung kurung buka X kurang min kurung tutup kuadrat, kita tinggal kuadratkan saja hasil dari penjumlahan ini. 1 dikuadratkan menjadi 1, 5 dikuadratkan menjadi 25, min 7 dikuadratkan menjadi 49, begitu juga seterusnya. Lalu kita hitung hasil dari maaf, X kurang min kuadrat. Kita jumlahkan, kita mendapatkan hasil 550. Lanjut pada simpang baku S dan uji T. Pada simpangan baku, kita dapat menghitungnya dengan rumus S sama dengan sigma kurung muka X kurang min kurung tutup kuadrat per N kurang 1 diakarkan. Sama dengan 550 hasil dari X kurang min kuadrat. Ini hasil ini kita masukkan. Jadi 550 kurang 12 itu banyaknya data. Itu ada 12 dikurang 1 menjadi 11. Lalu dikuadratkan. 550 per 11 mendapatkan 50. 50 dikuadratkan. Maaf, diakarkan. Mendapatkan hasil 7,071. Nilai yang dihipotesiskan, jumlah item ada 25, skala maksimum ada 4, skor ideal maksimum sama dengan 25 dikali 4 sama dengan 100, standar sekolah sama dengan 75%, maka H0 sama dengan 75% dikali 100, H0 sama dengan 75. Lalu pada T hitung, kita dapat menghitungnya dengan rumus T sama dengan min dikurang NO per SD per N akar. Sama dengan 77 dikurang 75. 77 itu hasil min yang tadi. Hasil min ini 77 dan 75 itu MO-nya per 7,071 SD simpangan bakunya ini. Per 2 diakarkan. Maaf, 12 diakarkan. Sama dengan 2 per 7,071 per 3,464. 3,464 ini didapatkan dari akar 12. Sama dengan 2 per 7,071 ini dibagi 3,464. Lalu mendapatkan hasil 2,041. Jadi 2 per 2,041 sama dengan 0,980. Lalu pada tabel D1 sampel. Derajat bebas dengan rumus dB sama dengan N dikurang 1. dB sama dengan 12 dikurang 1. N itu 12 banyaknya data. dB sama dengan 11. X kuadrat tabel taraf signifikan 0,05 berdasarkan tabel distribusi diperoleh X kuadrat tabel sama dengan 2,201. Ini saya ambil dari Google. Baiklah, lanjut pada hasil. X kuadrat hitung sama dengan 0,980. dB sama dengan 11. X kuadrat tabel sama dengan 2,201. Jadi karena 0,980 lebih kecil dari 2,201, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya,
Rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mendapatkan layanan konseling kelompok secara statistik tidak berbeda secara signifikan dari standar capaian yang ditetapkan sekolah, yaitu 75. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas capaian kepercayaan diri siswa berada dalam taraf konstan, stabil, dan telah berhasil memenuhi target standar sekolah dengan baik. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan dari UAS yang telah saya kerjakan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.